Posisi fikih muamalah dalam kajian keislaman. Muamalah dalam pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang lain melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban merupakan bagian besar dalam aspek kehidupan manusia. Oleh karenanya, Islam menempatkan bidang muamalah sedemikian penting sehingga Rasulullah SAW mengatakan agama adalah muamalah. Berangkat dari hal itu semua, Islam bersikap lebih longgar dalam masalah hukum muamalah. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya dalam muamalah adalah mubah, hingga ada dalil atau nas yang mengharamkannya. Kemudian ada beberapa pandangan Islam terhadap muamalah yang secara umum diantaranya 1. Islam mengatur muamalah dengan kaidah-kaidah umum yang seperti ridho dan kerelaan diri. Yang kedua, muamalah dibangun atas dasar sebab dan kemaslahatan. Yang ketiga, praktek muamalah pada umumnya bersandar pada kebiasaan masyarakat. Nah, praktek muamalah yang berlaku pada masyarakat itu pada umumnya adalah suatu yang disepakati oleh masyarakat dan pada umumnya secara lisan maupun non-lisan. Kemudian definisi fikih muamalah. Yang pertama, pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata fikih dan muamalah. Secara etimologi, fikih itu berarti paham, mengetahui, dan melaksanakan. Sedangkan muamalah berasal dari bahasa Arab al-amala, yamala, muamala, yang secara etimologi itu sama dan semakna dengan al-muamalah, yaitu saling berbuat. Kata ini menggambarkan bahwa suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kemudian pengertian muamalah secara terminologi. Secara terminologi itu muamalah dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama, pengertian muamalah dalam arti luas, dan yang kedua, pengertian muamalah dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Kemudian pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya. Selanjutnya, sumber hukum dalam fikih muamalah. Sumber hukum dalam fikih muamalah itu ada 3. Yang pertama, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama yaitu Al-Quran ya. Al-Quran itu sebagai sumber hukum utama yang merupakan kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir, dan bagi yang membaca dan mempelajarinya serta mengamalkan Al-Quran merupakan bagian dari ibadah. Terus di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang muamalah yang seperti jual beli, perniagaan, dan perdagangan. Terus kemudian hadis ya. Hadis itu segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan beliau diangkat menjadi nabi. Terus yang ketiga itu ijtihad. Ijtihad itu menyerahkan segala kemampuan secara maksimal, baik mengistimbatkan hukum syara maupun dalam penerapannya. Sedangkan untuk mendapatkan ketentuan hukum muamalah yang aktual seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat, sangat diperlukan pemikiran baru yang seiring dengan kebutuhan masyarakat yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad ini
yang memegang peran penting dalam mengembangkan fikih Islam, terutama dalam bidang muamalah. Selanjutnya, ruang lingkup dalam fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah itu dibagi menjadi dua, yaitu al-muamalah al-adabiyah dan al-muamalah al-madaniyah. Al-muamalah al-adabiyah itu yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sedangkan al-muamalah al-madaniyah itu yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah al-madaniyah itu muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga yaitu urgensi fikih muamalah. Urgensi fikih muamalah diantaranya yang pertama, 1. Islam menyuruh kepada umat Islam untuk totalitas dalam mengamalkan aturan Allah. Yang kedua, pengetahuan tentang fikih muamalah, seperti Sayyidina Umar bin Khattab yang berkata, tidak boleh beli di pasar kita kecuali orang yang benar-benar telah mengerti fikih dalam agama. Terus yang ketiga, ijma ulama, yakni ulama bersepakat bahwa muamalah itu sesuatu masalah kemanusiaan yang penting. Terus yang keempat yaitu mempelajari tentang fikih muamalah, yakni mempelajari tentang fikih muamalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi, karena setiap aktivitas manusia tidak lepas dari aspek ini. Oleh karena itu, wajib hukumnya mempelajari fikih muamalah. Kemudian yang terakhir ada prinsip-prinsip dasar fikih muamalah. Prinsip dasar fikih muamalah yang pertama, 1. Hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah. Terus yang kedua, muamalah itu dilakukan atas dasar dengan sukarela. Terus yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudarat. Terus yang keempat, muamalah itu dilakukan atas dasar menegakkan keadilan.